Saya masih ingat betul hari itu, hari ketika langit seolah retak tepat di atas kepala saya. Hujan turun begitu deras sampai saya tak lagi bisa membedakan mana batas antara bumi dan langit. Nama saya Armand Wijaya, 35 tahun, CEO dari sebuah konglomerat teknologi terkemuka di Jakarta. Orang-orang menjuluki saya sang pionir, seseorang yang tidak percaya pada keajaiban, yang hanya mempercayai angka, data, dan kemampuan kalkulasi akurat manusia. Saya pernah berpikir, asalkan memiliki akal sehat dan uang, saya bisa menguasai segalanya. Sore itu, saya meninggalkan Makassar dengan pesawat pribadi, setelah rampung menandatangani kontrak bernilai puluhan juta dolar. Di kepala saya masih terngiang suara rekan kerja di telepon. "Selamat ya Pak Arman, kau benar-benar orang yang paling beruntung di Indonesia." Saya tertawa. Beruntung? Saya tidak percaya pada hal itu. Semua kesuksesan diciptakan oleh diri sendiri. Saya memegang gelas anggur, menyandarkan punggung di kursi pesawat, memejamkan mata, menikmati sensasi terbang tinggi di angkasa. Namun, hanya beberapa menit kemudian, dunia saya hancur berkeping-keping. Sirine peringatan meraung. Guncangan hebat membuat anggur tumpah membasahi baju saya. Belum sempat saya mengerti apa yang terjadi, kilat menyambar membelah awan dengan cahaya menyilaukan. Disusul suara mesin menderu, teriakan pilot di radio komunikasi, dan kemudian semuanya tenggelam dalam kegelapan tanpa dasar. Saat membuka mata, yang saya lihat hanyalah lumpur, asap, dan bau hangus bensin terbakar. Pesawat itu, kebanggaan saya, kini hanya tumpukan besi yang ringsek. Sekeliling sunyi senyap, hanya ada suara hujan dan lolongan angin yang melesat menembus dedaunan. Saya memanggil pilot. Tak ada yang menyahut. Saya panggil sekali lagi. Hanya gema guntur yang membalas, seolah menertawakan saya. Saya memeriksa luka, kepala sobek, tangan berdarah, tetapi saya masih hidup. Saya tahu jika ingin bertahan, saya harus segera pergi dari tempat ini. 3 jam berlalu, saya merangkak mengelilingi area hutan, tak menemukan satupun bayangan manusia. Ponsel kehilangan sinyal, jam pintar mati total. Saya tersenyum getir, begitu banyak teknologi di tangan, namun kini tak mampu menyelamatkan satu nyawa pun. Saya hanya punya sepotong roti kering, sebotol air yang hampir habis, dan harga diri yang luluh lantak seperti tanah di bawah kaki. Langit mengguyur hujan. Saya duduk bersandar pada pangkal pohon, berusaha menadah air dari tetesan hujan yang jatuh. Setiap hembusan napas terasa seperti sayatan pisau di dada. Saya tak tahu di mana saya berada, hanya tahu bahwa malam akan segera tiba. Dan di dalam hutan, kegelapan adalah hal yang jauh lebih menakutkan daripada kematian. Saat hampir pingsan karena lapar dan dingin, saya mendengar suara yang amat kecil. Suara anak kecil. Awalnya saya mengira ini halusinasi, tetapi kemudian suara itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. "Pak, lapar ya?" Saya tersentak, membuka mata. Di depan saya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, kurus, pakaiannya robek-robek, bertelanjang kaki, rambutnya basah kuyup oleh air hujan. Di tangannya, ia mendekap seekor anjing kecil. Ia menatap saya dengan mata hitam yang jernih, berkilauan seperti cahaya lampu minyak di tengah badai malam. Saya tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk. Anak itu mendekat, melihat roti di tangan saya, lalu berkata perlahan, dengan nada yang aneh, "Beri aku sepotong roti dan aku tunjukkan jalan pulangmu." Saya tertawa pelan, tawa yang serak dan kering seperti kerikil. Seorang anak di hutan ingin menunjukkan jalan pulang pada orang dewasa, namun tatapan matanya, tatapan yang tidak memohon, tidak takut, hanya ada keyakinan yang luar biasa, membuat saya ragu. Akhirnya, saya mematahkan separuh roti, memberikannya kepada dia. Ia menerimanya, tidak langsung makan, ia menangkupkan tangan, memejamkan mata, dan berbisik, "Alhamdulillah, rezeki hari ini."
Di tengah guyuran hujan yang dingin, saya duduk melihat anak itu menundukkan kepala berdoa untuk sepotong roti kering, sesuatu yang pernah saya anggap tak berharga. Ketika ia memberikan setengah bagian sisanya untuk anjing kecil itu, saya merasakan denyut perih di hati. Saya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu di sini? Tidak takut?" Anak itu hanya tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. "Hutan tidak menakutkan bagi yang tahu berdoa, Pak." Saya terdiam. Sebuah kalimat sederhana, tetapi seperti jarum yang menusuk lapisan kesombongan dalam diri saya. Hujan mulai reda. Cahaya samar-samar menembus lapisan daun yang lebat. Anak itu berdiri, menoleh kembali ke arah saya. "Kalau Bapak mau pulang, ikut aku." Saya bimbang. Sebagian diri saya ingin percaya, sebagian lagi masih berteriak, "Jangan bodoh, anak ini mungkin hanya ilusi." Tetapi mata itu mengandung sesuatu yang telah hilang seumur hidup saya, yaitu kepercayaan. Saya menopang tangan, berdiri. Setiap langkah, saya merasakan tanah basanan dingin melilit kaki, tetapi di depan, sosok kecil itu terus melangkah maju, teguh di tengah hutan tua. Ketika kami berjalan melewati bangkai pesawat, saya menoleh untuk terakhir kalinya. Logam yang pernah membawa saya tinggi, kini teronggok diam seperti sebongkah abu. Saya tidak tahu kemana saya pergi, tidak yakin apakah saya bisa bertahan hidup atau tidak. Tetapi untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya mendengar diri saya berbisik dalam angin. Mungkin saya harus mencoba percaya sekali ini. Malam turun, saya dan anak itu duduk di tepi sungai kecil. Ia bernyanyi pelan dalam bahasa Bugis. Lirik yang saya tak mengerti artinya, tetapi entah mengapa membuat saya merasa damai. Saya menatap langit penuh bintang, hati saya tiba-tiba teringat masa kecil yang jauh bersama ibu. Ketika ia masih mengajari saya berdoa sebelum tidur. Saya sudah lama melupakan perasaan itu. Kini, di tengah hutan belantara, di antara napas kehidupan dan kematian, seorang anak asing justru mengingatkan saya akan iman. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya hanya tahu, meskipun akal sehat menyuruh saya ini tidak masuk akal, hati saya berbisik perlahan, "Ikuti saja anak itu, Arman. Mungkin jalan pulang tidak ada di peta, tetapi ada di dalam hati orang yang tahu cara percaya." Jika Anda pernah menyaksikan seseorang yang tersesat di antara batas akal sehat dan iman, Anda akan mengerti bahwa terkadang doa yang tulus jauh lebih kuat daripada segala rencana agung. Silakan tinggalkan komentar A jika Anda juga pernah melewati momen ajaib yang tak dapat dijelaskan. Mungkin seumur hidup, saya belum pernah berjalan di jalur yang tidak saya ketahui tujuannya. Namun hari itu, di tengah hutan lebat Sulawesi, saya mengikuti seorang anak asing, tanpa peta, tanpa kompas, tanpa akal sehat, hanya dengan keyakinan samar bahwa anak itu tahu jalan pulang. Raffi berjalan di depan, sosoknya kecil, kakinya telanjang menginjak lapisan daun kering, langkahnya ringan seperti hembusan angin. Saya mengikuti di belakang sambil mengamati dan tak henti bertanya pada diri sendiri. Bagaimana ia tahu jalan? Di tengah hutan lebat ini tidak ada jalan setapak yang jelas. Saya bertanya, "Raffi, kamu pernah keluar dari sini?" Ia menoleh, tersenyum ramah. "Belum pernah, Pak. Tapi hutan ini rumahku. Rumah tidak perlu peta." Jawaban itu membuat saya terdiam. Saya melihat sekeliling, batang-batang pohon yang menjulang tinggi, diselimuti lumut, suara serangga yang berdesir, semuanya terasa asing, tetapi mata Raffi bersinar seolah ia berada tepat di tempat ia seharusnya. Ketika kami berhenti di tepi sungai kecil, saya melihat Raffi mengambil batu kecil dari saku bajunya yang robek, mencelupkannya ke dalam air, lalu dengan lembut menyentuhkannya ke dahi, sambil bergumam, "Terima kasih Tuhan atas air yang Engkau beri." Gerakan sederhana itu membuat saya tercengang. Saya, yang pernah duduk di ruang rapat ratusan kali, bersalaman dengan miliarder internasional, belum pernah menundukkan kepala bersyukur atas setetes air. Namun, seorang anak di tengah hutan bersyukur untuk sesuatu yang selalu saya anggap biasa.
Ketika kami makan buah hutan dan biji-bijian kering, saya bertanya tentang keluarganya. Raffi menatap jauh ke depan. Ibu sudah pergi waktu banjir besar. Aku masih kecil waktu itu. Setelah itu, cuman aku dan Dino. Saya menatap matanya, tidak ada air mata, hanya ketenangan. Ketenangan seorang yang sudah terbiasa dengan kehilangan. Saya berbisik, "Oh, kamu tidak takut hidup sendirian di hutan seperti ini?" Ia tersenyum, senyum yang jernih. Kalau hati kita tidak takut, hutan pun menunjukkan jalan. Kata-kata itu membuat saya membeku. Dalam dunia saya, semua jalan sudah ditentukan oleh GPS, peta, rencana. Sementara anak ini, ia hanya butuh hati dan iman. Sore hari, awan menggelayut rendah. Kami melewati sepetak hutan lebat, Raffi tiba-tiba berhenti. Ia memberi isyarat agar saya diam, lalu dengan lembut menunjuk ke atas. Di puncak pohon, sebuah sarang burung besar bergoyang, di dalamnya beberapa anak burung berciap-ciap. Ia tersenyum. "Lihat, Pak, Tuhan jaga mereka. Jadi jangan takut, Tuhan juga jaga kita." Saya mendongak. Langit kelabu, gerimis turun. Tetapi di dalam hati saya, untuk pertama kalinya, sebuah perasaan hangat merasuk. Sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh kontrak apapun, kesuksesan apapun. Saat hari sudah gelap, Raffi memilih sebidang tanah lapang di dekat tepi sungai, menyalakan api dengan beberapa ranting kering. Nyala api memantul di wajahnya yang kehitaman. Cahaya itu, di tengah hutan yang gelap gulita, membuat saya merasa sedang duduk di depan sebuah lentera penunjuk jalan. Raffi mengambil selembar daun pisang dari sakunya, menaruh sedikit buah liar di atasnya, lalu menatap saya dan berkata, "Sebelum makan, kita berdoa dulu ya, Pak." Saya tersenyum tipis. "Kamu pikir Tuhan akan mendengar doa kita di tengah hutan?" Ia memiringkan kepalanya. "Tuhan tidak butuh tempat, Pak. Dia hanya butuh hati yang tulus." Kalimat itu membuat saya tercekat. Dalam keheningan, anak itu memejamkan mata, menangkupkan tangan. Saya melihatnya, tangan kecil, kurus, tetapi memancarkan keyakinan yang absolut. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya pun perlahan menangkupkan tangan. Tidak memohon kekayaan, tidak memohon ketenaran, hanya memohon agar diberi hidup satu hari lagi untuk tahu siapa saya sebenarnya. Malam itu saya tidak tidur. Saya melihat api kecil yang menyala, mendengar napas Raffi yang teratur di samping saya. Saya teringat masa kecil saya, ibu saya sering berkata, "Ketika kamu tidak tahu jalan, berdoalah. Karena terkadang jalan kembali tidak ada di peta, tetapi ada di dalam iman." Saya telah menertawakan perkataannya selama bertahun-tahun, dan kini di tengah hutan belantara, kata-kata itu menggema seperti nubuat. Saya menatap Raffi, bertanya pelan, "Bagaimana jika besok kita tidak menemukan jalan keluar?" Anak itu masih memejamkan mata, menjawab lirih seperti sedang bermimpi, "Jalan itu selalu ada, Pak. Tapi mungkin bukan jalan yang Bapak cari." Saya tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, tetapi hati saya tiba-tiba mencelos. Mungkin di dalam hutan, orang tidak hanya mencari jalan keluar, mereka juga mencari kembali jati diri mereka. Saat saya baru terlelap, hujan turun tiba-tiba. Raffi melompat, menarik daun besar untuk menutupi api agar tetap hangat. Saya membantunya, dua tangan yang basah dan dingin bersentuhan. Tatapan mata anak itu saat itu begitu tenang, begitu damai. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu yang hidup di tengah hutan bisa begitu damai? Sementara saya, yang memiliki segalanya, tidak pernah merasakan hati saya setenang itu. Keesokan paginya, ketika hujan berhenti, Raffi menunjuk ke kejauhan di mana cahaya samar mengintip di antara dedaunan. "Bapak lihat, itu cahaya, kita sudah dekat." Hati saya bergetar pelan, secercah harapan. Saya mengikuti cahaya itu, jauh di sana seperti sebuah janji. Saya tersenyum, tidak menyadari bahwa terkadang cahaya bukanlah tanda akhir,
tetapi awal dari tantangan baru. Saat Raffi berjalan di depan, saya mengikutinya. Hati saya dipenuhi keyakinan samar. Saya tidak tahu cahaya itu akan menuntun saya pada sebuah kehilangan yang mengubah saya selamanya. Tetapi saat itu, di antara suara angin dan gemericik sungai, saya hanya mendengar suara anak itu bergema. Percaya saja, Pak, Tuhan selalu punya jalan. Jika Anda pernah bertemu seseorang yang membuat Anda percaya bahwa di tengah kegelapan masih ada cahaya, bahwa iman bisa lebih kuat daripada ketakutan, Anda akan mengerti perasaan saya saat itu. Dan jika itu Anda, di antara batas akal sehat dan keyakinan, apa yang akan Anda pilih? Silakan beri komentar. 1. Jika Anda percaya bahwa iman dapat menerangi jalan yang tidak terlihat oleh akal sehat. Atau 2. Jika Anda masih mencari cahaya itu dalam hidup Anda. Ada pagi hari, ketika Anda terbangun, segala sesuatu di sekitar sepertinya masih sama. Tetapi firasat di hati berbisik, hari ini segalanya tidak akan sama lagi. Pagi itu, saya merasakan perasaan itu dengan sangat jelas. Saat membuka mata, sinar matahari menyeruak melalui dedaunan. Terasa hangat dan jernih. Saya memanggil pelan, "Raffi." Tidak ada jawaban. Saya memanggil lebih keras, tetap hening. Hanya ada suara angin yang menyelinap melalui dahan pohon dan gemericik sungai di suatu tempat. Anjing kecil itu pun hilang. Aneh. Anak itu tidak pernah pergi jauh tanpa berkata apa-apa. Saya berdiri, menahan rasa sakit di betis, lalu berjalan mencari. Setiap panggilan saya bergema, memantul di tengah hutan seolah mengejek. "Raffi, Raffi Zamaye." Tak ada yang menjawab, hanya suara burung yang semakin menjauh, semakin menjauh. Saya mengikuti jejak kaki kecil yang tercetak di tanah lembab, berjalan terus hingga jejak itu berhenti di tepi sungai kering. Di sana, jejak kaki itu menghilang. Tidak ada apa-apa lagi, kecuali syal merah anak itu yang tersangkut di dahan kering. Saya berlutut, meraih syal itu, hati saya serasa ada sesuatu yang pecah. Tidak mungkin. Baru tadi malam ia masih di sini. Saya mencari sepanjang hari, menyusuri tepi sungai, melintasi pohon-pohon tumbang, memanggil hingga suara saya serak. Ketika hujan turun, saya masih belum berhenti. Hujan menusuk dingin, merembes membasahi baju, tetapi saya tidak merasakan apa-apa selain ketakutan. Ketakutan kehilangan sesuatu yang bahkan saya belum sempat memberinya nama. Di kepala saya terngiang perkataan Raffi sebelumnya. Jalan itu selalu ada, Pak. Tapi mungkin bukan jalan yang Bapak cari. Saya jatuh terduduk di tepi sungai, terengah-engah. Inikah cara Tuhan menguji saya? Memberi saya sebuah keyakinan, lalu mengambil orang yang membawanya? Hari kedua berlalu. Saya tidak makan apa-apa selain beberapa tegukan air hujan. Kepala pusing, mata berkunang-kunang. Malam tiba, saya duduk bersandar pada batang pohon. Angin melolong di telinga seperti bisikan seseorang. Saya teringat ibu pada doa-doanya di masa lalu. Doa yang pernah saya anggap tidak berarti. Saat ini, saya hanya berharap bisa mendengar suaranya lagi, walau hanya sekali. Saya tidak tahu saya berdoa untuk siapa, untuk Raffi, atau untuk diri saya sendiri. Di tengah hutan yang dingin, saya berkata pelan, suara saya tercekat. "Ya Tuhan, jangan biarkan aku sendirian." Saya tidak ingat kapan saya pingsan. Saya hanya ingat ketika terbangun, di depan saya ada cahaya lampu putih yang menyilaukan dan bau obat antiseptik yang menyengat. Sebuah suara terdengar. "Pak Arman, Bapak sadar?" Saya terbaring di kamar rumah sakit, tangan terpasang infus, kepala diperban. Dokter mengatakan saya ditemukan oleh tim penyelamat di dekat tepi hutan dalam kondisi dehidrasi berat. Saya langsung bertanya, "Bagaimana dengan anak itu? Di mana Raffi?" Mereka saling pandang, menggeleng. "Tidak ada anak-anak di situ, Pak." Saya tidak percaya. Saya berusaha bangun, meskipun jarum infus menarik kuat di tangan. Tidak mungkin. Anak itu bersama saya. Dia yang menuntun saya keluar dari hutan.
Petugas penyelamat muda itu membungkuk, berkata pelan, "Kami hanya menemukan Bapak sendirian. Dengan ini." Dia menyerahkan syal merah yang basah kuyup oleh lumpur. Syal Raffi. Saya mengambilnya, tangan saya gemetar. Segalanya dalam diri saya hancur, kebingungan, ketakutan, dan kekosongan yang tak terlukiskan. Hari-hari berikutnya, saya dirawat di rumah sakit, tetapi pikiran saya tidak pernah berada di sana. Dokter menyarankan saya untuk beristirahat, tetapi saya hanya menatap keluar jendela. Di luar, hujan masih turun. Hujan sama seperti hari saya bertemu Raffi. Banyak orang berpikir mungkin saya berhalusinasi karena dehidrasi dan kelelahan. Seorang petugas penyelamat bahkan tersenyum, berkata pelan, "Mungkin Tuhan sendiri yang menolong Bapak." Saya ingin percaya pada hal itu, tetapi akal sehat saya berteriak, "Tidak mungkin." Saya menyentuh Raffi, mendengar dia berbicara, makan bersamanya, melihatnya berdoa. Saya ingat setiap detail, tatapan matanya, senyumnya, cara ia mengatakan hutan tidak menakutkan bagi yang tahu berdoa. Itu tidak mungkin halusinasi. Malam terakhir di rumah sakit, saya membuka ponsel, mencari kembali rekaman suara otomatis yang disimpan oleh jam tangan saya sebelum kehilangan sinyal. Bagian audio itu terdistorsi, tetapi di antara suara angin, saya mendengar sedikit sekali suara anak kecil berbisik. "Percaya saja, Pak, Tuhan selalu punya jalan." Saya menjatuhkan ponsel. Kata-kata itu membuat saya meneteskan air mata. Saya, Armand Wijaya, orang yang pernah berkata tidak percaya pada keajaiban, kini gemetar karena suara kecil yang muncul entah dari mana di tengah hutan yang dalam. Keesokan paginya, ketika diizinkan keluar dari rumah sakit, saya melangkah keluar. Langit Jakarta mendung, seolah masih tersisa napas dari hutan itu. Di saku baju, saya membawa syal merah. Saya tahu orang-orang berpikir saya gila, tetapi saya tidak peduli. Saya akan kembali ke Sulawesi. Saya harus menemukan anak itu. Atau setidaknya, menemukan jawabannya. Mungkin Anda akan berpikir saya bodoh, tetapi jika Anda pernah berada dalam situasi di antara hidup dan mati, Anda akan mengerti. Terkadang, yang menyelamatkan manusia bukanlah teknologi, melainkan iman. Sesuatu yang tak terlihat yang baru kita sadari ketika kita telah kehilangan segalanya. Saya teringat sebuah cerita yang pernah saya dengar tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya, tetapi masih merasakan tangan kecil menggenggam tangannya di tengah badai, seolah jiwa itu tak pernah pergi. Jika Anda pernah meragukan takdir aneh seperti itu, cobalah mencari kisah-kisah lain di kanal saya. Karena mungkin salah satunya itu akan membuat Anda percaya bahwa keajaiban benar-benar ada. Saya menengadah ke langit. Awan bergerak perlahan, angin membawa aroma hujan. Saya mendengar suara Raffi bergema di dalam hati. "Bapak lihat, itu cahaya, kita sudah dekat." Mungkin anak itu ada di suatu tempat di bawah cahaya yang belum sempat saya raih. Saya meremas syal merah erat di tangan. Sebuah janji terucap pelan di antara bibir. "Raffi, Bapak akan kembali, terlepas dari apakah orang lain percaya atau tidak." Ada janji yang kita kira hanya kata-kata dalam emosi sesaat, tetapi pada suatu titik, justru janji itulah yang menjadi satu-satunya alasan kita untuk terus hidup. Bagi saya, janji itu adalah, "Raffi, Bapak akan kembali." 2 minggu setelah diselamatkan, saya kembali ke Sulawesi. Bukan karena pekerjaan, juga bukan karena harga diri. Saya kembali karena ada suara di dalam hati yang belum mau diam. Suara anak kecil di tengah hutan kala itu. Tim pencari lokal berusaha menahan saya. Mereka berkata, "Tuan Arman, itu hutan berbahaya. Banyak orang hilang di sana." Tetapi saya hanya tersenyum. Saya sudah kehilangan terlalu banyak hal. Kini, kehilangan sedikit rasa aman pun tak berarti apa-apa lagi. Saya menyewa beberapa pemandu membawa lampu, pisau, dan perbekalan. Rombongan berangkat sejak pagi buta. Hujan hutan turun rintik-rintik sejak awal,
Uap tanah dan daun lapuk terasa lembab. Setelah berjam-jam menyusuri sungai dan melintasi bukit, kami berhenti beristirahat di persimpangan ketiga. Tempat yang, menurut ingatan samar saya, adalah lokasi Raffi menunjukkan jalan. Penduduk setempat merasa khawatir, mengatakan bahwa area itu memiliki rumor tidak bersih. Seorang pria pribumi berkata pelan, "Kadang anak-anak yang hilang di sana tidak pernah kembali." Mendengar itu, punggung saya merinding. Tetapi saya tetap melanjutkan perjalanan. Hujan mulai turun deras. Saya menyuruh kelompok yang menemani mendirikan tenda untuk beristirahat, sementara saya sendiri akan berjalan di sepanjang sungai untuk memeriksa medan. Sebenarnya, saya hanya ingin pergi sendirian. Hujan sangat deras, air membasahi sepatu, dinginnya menusuk hingga ke kulit. Saya terus berjalan, sampai cahaya lampu kelompok di belakang hanya berupa bintik-bintik kuning samar di tengah kabut. Di tengah suara hujan, saya mendengar suara tangisan kecil, lemah. "Tolong, tolong aku." Saya tertegun, jantung saya berdebar kencang. Suara itu, saya tidak bisa melupakannya. Saya memegang senter, mengikuti sumber suara, melangkah melewati semak-semak lebat, dan kemudian melihat sebuah gubuk kayu tua di tengah alang-alang. Cahaya redup dari dalam menembus celah, bercampur dengan suara tawa dan benturan piring. Bau minuman keras dan asap rokok menyengat. Saya merunduk, mengintip melalui celah pintu. Di dalam, 4 pria duduk minum-minum. Di sekitar mereka terdapat karung-karung dan beberapa kandang besi. Di sudut dinding, Raffi diikat, tubuhnya memar, matanya terbelalak dalam ketakutan. Saya mengepalkan tangan, perasaan bersalah membanjiri diri. Anak yang pernah menyelamatkan saya, kini terbaring di sana, di antara para penyelundup manusia, diperlakukan seperti barang dagangan. Saya tidak berpikir lagi, saya langsung menerobos masuk. Pintu terbuka, angin dan hujan menerpa masuk. Suara itu membuat mereka semua menoleh. Seorang pria berdiri berteriak keras, "Siapa engkau?" Saya mengambil tongkat di dekat situ, mengayunkannya ke arahnya, tetapi belum sempat mengenai, sebuah pukulan keras menghantam wajah saya. Saya terjatuh, darah mengalir dari sudut mulut. Pria lain menarik rambut saya, membenturkan kepala saya ke dinding. Sebelum sempat pingsan, saya hanya sempat mendengar Raffi berteriak, "Jangan sakiti dia, dia orang baik." Teriakan itu seolah merobek langit. Lalu, semuanya tenggelam dalam kegelapan. Ketika saya sadar, saya terbaring di lantai kayu yang dingin dan basah. Kepala saya sakit seperti dihantam palu, pergelangan tangan terikat erat dengan tali. Saya mendengar suara hujan yang menghantam atap daun, diselingi tawa terbahak-bahak dari para penyelundup yang mabuk di samping saya. Raffi terbaring beberapa meter dari saya, tubuhnya gemetar setiap saat. Saya berusaha bergerak, memberi isyarat agar ia diam. Dalam cahaya yang berkedip-kedip, saya melihat pintu gubuk terbuka sedikit. Seorang lelaki tua berambut perak, pakaiannya basah kuyup oleh air hujan, berdiri di sana. Ia menatap saya, tatapannya tegas namun lembut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengeluarkan pisau kayu kecil dari balik pakaiannya, memotong tali di tangan saya, lalu berjalan menuju Raffi. Suara tali yang putus terdengar pelan di tengah derasnya hujan. Saya hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia meletakkan jari di bibir, memberi isyarat agar diam. Lalu ia berbisik dengan suara serak yang berat, "Cepat nak, Tuhan kirim aku untuk menuntunmu keluar." Kami menyelinap keluar lewat pintu belakang, merangkak di sepanjang jalur tanah yang becek. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa takut dan kelelahan. Saya menoleh ke belakang, melihat lelaki tua itu masih mengikuti, tangannya memegang tongkat, tatapannya seolah bisa menembus kegelapan. Ketika suara tembakan terdengar dari belakang, saya menarik Raffi untuk lari, tetapi luka di kepala membuat mata saya kabur. Raffi menggenggam tangan saya erat, menangis sambil berkata, "Pak, jangan berhenti, Tuhan akan bantu kita." Tetapi tubuh saya terasa tak berdaya. Saya tergelincir, jatuh ke tanah basah, darah bercampur dengan air hujan. Segalanya di sekitar saya berputar, lalu menjadi gelap gulita.
Saya hanya samar-samar mendengar suara lelaki tua itu memanggil saya. "Bertahanlah, nak, belum waktumu mati." Kalimat itu menggema di tengah guntur lalu menghilang. Saat saya membuka mata, saya melihat cahaya redup dari lampu minyak. Bau asap yang hangat bercampur dengan aroma tanah yang lembab. Saya terbaring di ranjang bambu, kepala diperban, di samping saya ada Raffi. Anak itu masih tertidur lelap, napasnya lemah namun teratur. Saya melihat sekeliling. Di sudut rumah, lelaki tua berambut perak duduk di dekat perapian, tangannya memegang tasbih, berbisik perlahan dalam doa. Cahaya api memantul di wajahnya, teduh namun terasa asing. Saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi tenggorokan saya kering, hanya bisa mengeluarkan beberapa suara lemah. Ia menoleh, tersenyum. "Tidurlah dulu, nak. Masih panjang jalanmu." Saya memejamkan mata, merasakan kehangatan menyebar di sekitar saya. Di tengah suara hujan di luar sana, tiba-tiba hati saya terasa ringan. Seolah setelah sekian lama tersesat, akhirnya saya dituntun seseorang menuju cahaya. Saya tidak tahu siapa dia, tidak tahu mengapa ia muncul tepat pada saat itu. Tetapi jauh di dalam hati, saya merasa saya pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Mungkin takdir kembali sedang menyiapkan jawaban yang belum sempat saya mengerti. Saya terbangun oleh bau asap ringan dan desis api yang pelan. Segalanya di sekitar masih kabur seperti dalam mimpi. Kepala saya berdenyut sakit, tetapi kehangatan yang merambat di setiap napas memberitahu saya bahwa saya masih hidup. Ketika pandangan berangsur jelas, saya menyadari saya berbaring di tempat tidur bambu tua. Di samping, Raffi sedang tidur, wajahnya belepotan kotoran tetapi tenang luar biasa. Di sudut rumah, lelaki tua berambut perak duduk di depan tungku. Tangannya mengaduk panci bubur, sosoknya kurus namun kokoh. Rumah kayu kecil itu menempel di lereng gunung, dinding bambunya telah dimakan usia, tetapi bersih dan rapi. Aroma asap kayu bakar bercampur dengan bubur encer menciptakan aroma sederhana yang tidak pernah saya ketahui selama bertahun-tahun menjadi CEO. Saya berusaha untuk duduk menyuarakan suara serak. "Kakek, sudah menyelamatkan kami?" Ia menoleh, tatapannya ramah, senyum perlahan mengembang di wajahnya yang keriput. "Ya nak, Tuhan masih beri aku kekuatan." Ia meletakkan mangkuk bubur di depan saya, lalu dengan lembut menyelimuti Raffi. "Anak itu kuat sekali, tapi dia belum makan 2 hari. Biarkan dia tidur sedikit." Saya menatap Raffi. Anak yang saya kira telah hilang selamanya, terbaring di sana, damai. Semua emosi datang bersamaan, lega, bersyukur, dan sedikit. Ingin menangis. Dalam cahaya api yang berkedip, saya mengamati lelaki tua itu lebih saksama. Setiap kerutan di wajahnya seperti sungai waktu. Tangannya coklat, kapalan, tetapi setiap gerakannya penuh kehati-hatian dan kebaikan. Saya bertanya, "Kakek tinggal di sini sendirian?" Ia mengangguk pelan, matanya menatap jauh. "Sudah lama sekali. Aku tinggal di hutan ini, menolong siapapun yang tersesat. Itu caraku menebus dosa." Kalimat itu membuat saya sedikit tersentak. Menebus dosa? Saya tidak sepenuhnya mengerti, tetapi suaranya menyentuh sesuatu yang mendalam di hati saya. Perasaan seseorang yang pernah melarikan diri dari masa lalu. Ia melanjutkan, suaranya dalam namun berat. "Dulu, aku orang jahat, nak. Aku tinggalkan keluargaku. Aku hanya tahu uang, kekuasaan, dan kesombongan. Tapi saat semua hilang, aku baru sadar, aku miskin iman." Saya terdiam. Setiap kata darinya seperti bilah pisau yang mengiris hati saya. Saya, Armand Wijaya, pernah bangga bahwa saya sukses berkat akal sehat, tidak pernah membutuhkan iman. Dan kini, di rumah kayu di tengah hutan, saya justru mendengar diri saya sendiri dalam kisah seorang lelaki tua asing. Ia memberikan saya kain untuk mengelap wajah.
Saat saya baru saja memegangnya, sesuatu terlepas dari kerah bajunya, jatuh ke lantai bambu, menghasilkan bunyi bunyi keng yang pelan. Saya membungkuk secara refleks. Sebuah kalung perak menggelinding ke arah api, memantulkan cahaya redup. Saya memungutnya. Kalung itu sudah tua, bagian peraknya tergores, tetapi ukiran halus masih utuh. Ketika saya membalikannya, tulisan samar muncul di bawah cahaya api. Untuk Arman, dari ayah. Saya membeku. Tubuh saya kaku seolah baru saja dibekukan. Segalanya di sekitar saya memudar, hanya tersisa kalung di tangan, sesuatu yang pernah saya lihat sekali seumur hidup. Saya ingat betul. Pada hari ibu meninggal, saya merapikan barang-barang peninggalannya. Di dalam bingkai foto tua, ada gambar ibu saya yang sedang hamil, berdiri di samping seorang pria muda berbaju putih, tertawa cerah. Di lehernya, kalung perak ini berkilauan di antara senyum dan kebahagiaan yang belum sempat bertahan lama. Foto itu adalah semua yang saya miliki tentang ayah saya. Tangan saya bergetar hebat, suara saya serak, tercekat di tengah napas terengah-engah. Tidak mungkin. Kalung ini, saya pernah melihatnya. Di foto orang tua saya sebelum ia pergi. Dan di sana, ada nama saya. Lelaki tua itu berbalik. Dalam sekejap, saya melihat tatapannya meredup, lalu berkaca-kaca seolah semua kenangan jauh masa lalu menyeruak kembali. Ia berjalan perlahan mendekat, bibirnya bergetar, suaranya serak berbisik. Arman, kamu? Apakah benar kamu? Rumah kayu itu tiba-tiba sunyi senyap. Api di tengah rumah berderak pelan seolah menyaksikan momen ketika dua kehidupan yang pernah terpisah kini runtuh dan menyatu. Saya mundur, tidak percaya dengan apa yang baru saya dengar. Tidak mungkin. Ayah saya meninggalkan ibu saya saat beliau sedang hamil. Dia menghilang dari hidup saya, meninggalkan rasa sakit yang dibawa ibu saya hingga akhir hayatnya. Lelaki tua itu berlutut, kedua bahunya bergetar, air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Ya nak, ayah adalah orang itu. Ayah pergi. Ayah takut, ayah lemah. Ayah kira pergi adalah kebebasan, tetapi tidak. Itu adalah hukuman. Tuhan membiarkan ayah hidup di hutan, sendirian, untuk menebus kesalahan diri sendiri. Saya menatap pria di depan saya, bukan lagi bayangan samar dalam ingatan, melainkan seorang manusia berdarah daging, gemetar, menyesal, dan memohon untuk melihat putra kandungnya sekali lagi. Pada saat itu, kebencian bertahun-tahun dalam diri saya luntur seperti debu. Air mata panas yang saya tahan selama ini akhirnya tumpah. Saya berlutut, suara saya tercekat. Ayah, mengapa Tuhan mempertemukan kita pada saat ini? Ia meraih tangan saya, matanya merah, berkata melalui napas yang bergetar, Tuhan menuntunku kembali, bukan lewat doa, tapi lewat anak yang kau selamatkan. Saya menatap Raffi. Anak itu masih tertidur lelap, rambutnya acak-acakan menutupi separuh wajah, tangan kecilnya masih menggenggam erat ujung baju saya. Saya tiba-tiba mengerti. Raffi adalah benang penghubung di antara kami. Saya memeluknya. Ia tersentak, lalu kedua tangan yang gemetar itu memeluk erat bahu saya. Dalam suara angin yang menyelinap melalui dinding, saya mendengar jelas detak jantungnya. Lemah, lambat, tetapi nyata, hangat, dan dekat seperti sesuatu yang telah hilang sejak masa kecil. Cahaya api memantul di wajah kami bertiga. Raffi tersenyum dalam tidurnya, sementara saya dan ayah duduk hening di depan tungku, menatap api yang menyala teratur. Sebuah momen damai yang saya tahu tidak akan pernah saya lupakan. Tempat tiga jiwa yang pernah tersesat telah menemukan satu sama lain di tengah hutan yang sunyi. Orang bilang, ada perjalanan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Karena ketika kita telah menemukan jalan pulang, kita baru mengerti bahwa yang paling berharga bukanlah tujuan, melainkan orang-orang yang menemani kita melewati kegelapan.
Sudah 1 bulan berlalu sejak hari saya meninggalkan hutan Sulawesi. Hidup saya berubah total sejak malam hujan yang menentukan itu. Malam ketika saya menemukan tidak hanya Raffi, tetapi juga ayah yang saya kira telah hilang selamanya. Kini, kami bertiga tinggal bersama di sebuah rumah kecil di Jakarta. Tidak ada lagi ruang rapat, tidak ada lagi dering telepon yang tak henti-henti atau tumpukan kontrak di meja. Sebaliknya, setiap pagi saya mendengar suara ayah menyiram tanaman di kebun, suara Raffi membaca buku di ruang tamu, dan suara Fajar yang menyelinap melalui jendela. Bunyi yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan. Pagi ini adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Pengampunan dan Rasa Syukur. Saya bangun pagi, menyiapkan meja makan kecil di halaman. Ayah saya, Bapak Nomer Rahman, sedang membungkuk di samping rumpun bunga, tangannya gemetar namun penuh kesabaran. Ia mengenakan baju putih tua, menyiram tanaman sambil bernyanyi pelan. Suaranya dalam, hangat, dan damai seolah sudah menyatu dengan pagi hari. Sedangkan Raffi, anak yang dulu saya temui di hutan, kini bersih, sehat. Matanya masih bersinar seperti saat pertama kali saya melihatnya. Ia sedang duduk di teras rumah, membaca kitab suci dengan suara yang jelas, perlahan. Saya menatap kedua orang itu, 2 kepingan takdir yang dikirimkan, untuk melengkapi lukisan hidup saya. 1 orang memberi saya kelahiran, 1 orang mengajari saya untuk hidup kembali. Saya melangkah keluar, tersenyum. Ayah, hari ini saya masak sarapan. Ayah hanya boleh istirahat. Ia tersenyum ramah, matanya berbinar. Ba tidak biasa berdiam diri, nak. Tapi, baiklah. Ia meletakkan penyiram, berjalan masuk. Saya mengikutinya dengan pandangan, tiba-tiba menyadari, punggungnya sudah lebih membungkuk, rambutnya hampir seluruhnya memutih, tetapi langkahnya justru memberi saya perasaan paling hangat di dunia. Setelah sarapan, kami bertiga berkumpul di teras, membaca doa syukur bersama. Saya pernah menertawakan orang yang berdoa, menganggap mereka bergantung pada hal yang tidak nyata. Tetapi sekarang, setiap kali menundukkan kepala, hati saya terasa lebih ringan, lebih tentram. Saya bukan lagi Arman Wijaya, pria yang hanya percaya pada akal sehat. Saya adalah Arman yang baru, yang mengerti bahwa iman tidak bertentangan dengan akal sehat, melainkan adalah lentera yang menerangi akal sehat ketika ia tersesat. Raffi berkata pelan saat saya sedang melipat sajadah. Pak, kalau hari itu Bapak tak beri roti, mungkin kita tak akan bertemu. Saya tersenyum, mengusap kepalanya. Tidak, nak. Tuhanlah yang mempertemukan kita. Ia menatap saya, matanya berbinar-binar. Mungkin Raffi belum sepenuhnya mengerti makna mendalam dari kalimat itu. Tetapi saya mengerti. Karena jika hari itu saya tidak membagi separuh roti untuk seorang anak asing, saya tidak akan pernah menemukan jalan kembali ke hati saya. Siang hari, tetangga mampir untuk mengucapkan selamat hari raya. Ayah saya duduk bercerita, mengenang tahun-tahun hidup di hutan, sementara saya membuat teh, sekali mendengar tawa Raffi yang riang di sudut halaman. Tawa yang jernih itu membuat rumah kecil saya yang tadinya sunyi menjadi sehangat musim semi. Sungguh aneh. Hanya beberapa bulan yang lalu, saya adalah pria kesepian di tengah villa yang dingin, terlalu sibuk hingga lupa ulang tahun saya sendiri. Namun kini saya bahagia hanya karena mendengar suara anak kecil membaca hafalan pelajarannya. Menjelang sore, ketika matahari mulai teduh, saya duduk bersama ayah di kebun belakang rumah. Ia menyerahkan kalung perak itu kepada saya, benda yang selalu ia simpan bersamanya selama bertahun-tahun. Ini milikmu, nak. Aku hanya menjaganya sampai waktunya tiba. Saya menerimanya, hati saya tercekat. Di pergelangan tangan saya, gelang merah Raffi masih ada, tali kecil yang pernah saya pungut di tengah kolam teratai hari itu. 2 benda kenangan, satu dari masa lalu, satu dari masa kini, berada di telapak tangan saya. Saya tiba-tiba mengerti, terkadang Tuhan tidak mengembalikan apa yang hilang, tetapi mengirimkan hal-hal baru untuk menyembuhkan bagian yang kosong itu.
Ketika malam tiba, Raffi membawa 2 lampu minyak, meletakkannya di atas meja kayu di tengah halaman. Cahaya kuning memantul di wajah-wajah yang akrab. Ayah saya menatap saya, suaranya lirih seperti angin. "Arman, kau sekarang berbeda. Matamu lebih tenang." Saya tersenyum, menjawab perlahan. Saya rasa ayah telah mengajari saya pelajaran yang saya cari seumur hidup, bahwa kekayaan bukanlah memiliki segalanya, melainkan tahu cara bersyukur atas apa yang kita miliki. Ia mengangguk, tangannya yang gemetar diletakkan di bahu saya. Saat itu, saya menyadari setiap penyesalan, setiap kesalahan, setiap kesesatan, semuanya bisa disembuhkan jika kita cukup rendah hati untuk kembali dari awal. Malam hari raya Idul Fitri, kami berdoa bersama. Raffi membaca doa dengan suara jernih, ayah saya memejamkan mata, bibirnya bergumam kata-kata syukur. Dan saya, yang pernah meragukan segalanya, adalah orang yang meneteskan air mata pertama. Saya menatap langit Jakarta, tempat cahaya bulan menyelimuti setiap atap rumah. Saya tahu ada pertemuan yang tidak berada dalam rencana manusia, tetapi dalam rencana Tuhan. Di rak kayu kecil di ruang tamu, saya meletakkan kalung perak ayah di samping gelang merah Raffi. 2 tali tipis, 2 cerita berbeda, tetapi keduanya membawa satu makna yang sama, iman. Cahaya dari lampu menyorot, menembus lapisan kaca, berkilauan seperti keajaiban kecil. Saya duduk terdiam menatapnya, berbisik pelan. Ketika kita tersesat di hutan kehidupan, terkadang yang kita butuhkan hanyalah satu tangan kecil yang terulur, dan sepotong roti sudah cukup untuk menemukan jalan pulang.